ini begini, ini adalah bagaimana menstimulasi bibir dengan menggunakan eee, sikat karet itu sebelum kita meminta anak menyebutkan huruf-huruf labial. Nah, oke, itu contoh. Jadi gini, kalau kita mau minta anak kita untuk melakukan sesuatu dengan bibirnya, nah kita, gosok gosok bibirnya itu dulu dengan yang tadi sikat gigi karet sebelum kita meminta anak, menyebutkan, atau menyebutkan konsonan-konsonan labial. Nah, itu artinya apa? Kita mengingatkan anak bahwa, eee, inilah yang perlu kamu lakukan dengan bibir, inilah bibirmu, inilah jadi sebelum itu kayak diingatkan kembali, kamu akan melakukan dengan bibir. Nah, tadi itu ada 2 macam yang bisa dilakukan untuk, eee, menstimulasi otot-otot bibir. Nah, ini dari atas ke bawah ya. Sekali lagi ya, ibu-ibu, bapak jangan melakukan sampai, terlalu menekan ya. Nah, mmm, mmm. Jadi ada 2 macam stimulasi yang kita bisa lakukan dengan di bibir, dengan cara tadi yang dari kiri ke kanan di bibir, sekarang dengan otot-otot di atas bibir dan di bawah bibir. Nah, saya berikan ini contoh-contoh untuk BPM ya. Nah, untuk latihan-latihan dengan bibir itu, saya waktu itu sudah pernah memberikan contoh seperti meniup meniup dengan sedotan. Nah, mungkin ini bisa mengingatkan Ibu lagi, minggu lalu saya sudah memberikan contoh untuk anak-anak, eee, yang nggak bisa meniup bubble langsung, pakailah straw. Nah, ini bisa dilihat bibirnya harus bisa menutup, melingkari bubble itu ya. Karena kalau dia ndak bisa melingkari, si sedotan itu, maka, udara yang melalui sedotan itu akan semakin sedikit dan semakin lemah gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke bentar, konsonan dengan lidah D, L, bentar, D, L, N, R, T, R, T, Z. Nah, eee, kalau ini kita lebih banyak dengan lidah ya. Kita menggerakkan lidah itu kalau D itu ke langit-langit, L itu agak ke depan di bawah gigi, N itu agak, eee, bibir bagian N itu lidah me juga menyentuh palata, tapi, D sama N itu beda tempatnya, sama L itu beda. Jadi, Ibu kalau bisa menggosok, nanti kita juga harus menggosok tempat-tempat di mana pertemuan palata bagian mana yang harus disentuh oleh ujung lidah. Nah, nanti, eee, latihannya
dia harus bisa membuat gerakan itu. Setelah itu gerakan dan suara seperti biasa. Nah, bila anak belum bisa mengeluarkan suara, maka orang tua dapat melatih dengan cara menyekat lidah bagian bawah ke arah atas menuju palata atas dengan menggunakan sikat gigi karet yang tadi. Latihan menirukan gerakan oral yang meliputi lidah ya, seperti menjulurkan lidah, gigit lidah, lidah di ujung bibir, lidah di gigi atas, lidah ke palata. Nah, ini latihannya semua lidah lidah lidah. Nah, yang hubungannya lidah, kalau untuk huruf konsonan ini banyaknya lidah ke palata. Oke. Oke. Sekarang kita lihat anunya dulu, videonya dulu ya. Nah, ini. Maaf ini karena video ya. Nah, oke oke. Dia menyikat, terus habis itu sekaligus menyentuh palatanya. Jadi, eee, anak-anak itu tahu, "Oh, saya harus menyentuh bagian itu dengan ujung lidahnya." Oke, yang itu lidah lidah bagian bawah, yang ini lidah bagian atas. Jadi ini beberapa, saya ulang lagi ya, mungkin bagian R, R, T, Z. Nah, pada waktu, Anda, bicara Z itu, Anda juga harus menunjukkan ke anak toh, kira-kira, dengan secara visual dia melihat kita melakukan itu, walaupun itu ndak terlalu jelas karena apa yang kita lakukan banyaknya di dalam mulut. Jadi Anda kita bisa membuka mulutnya lebih lebar sehingga anak bisa melihat, gitu ya. Oh, ini kok sulit sih. Aduh. Hmm, nah, mmm,
Nah, oh ini cuman apa, foto. Eee, jadi kita lihat lagi, oke. Ini kira-kira cara Ibu membantu untuk anak-anak yang tidak bisa membuat, gerakan lidah untuk DLNRTZ tuh. Saya kembali ke sini, kita lanjutkan dengan huruf lain. Nah, ini suruh huruf konsonan yang mendesis seperti C, J, S, X ya. Jadi gerakan suara huruf konsonan C, J, S, X menirukan gerakan dan suara, dan ini latihan-latihan yang, kita buat suatu permainan seperti suaranya ular, gitu ya. Kalau gerakan oral huruf C sambil memperlihatkan gambar cicak. Jadi C, C, nah, cek 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 gitu ya. Atau, eee, cicak itu kan nah dia bisa melakukan gerakan dan suara-suara itu dulu untuk C, 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 C. Oke. Nah itu di kepala C. Waduh, C, J, X, S, X. Nah itu karena suara mendesis, jadi, kita masukkan masukkan ke ini, tapi untuk X itu selain suara mendesis itu juga nanti bisa dibantu dengan, kata-kata G kaki. Karena X itu juga, bibir bagian belakang itu dia, menyentuh palata yang juga bagian belakang. Nah, itu juga sama dengan yang dilakukan G kaki. Jadi X itu juga bisa dilakukan dengan latihan nanti yang sama-sama G kaki ya. Bentar. Nah, terus F dan V. Nah, ini F dan V itu, eee, sama ininya, gerakan yang
yang harus dilakukan itu dia anak-anak bisa gigit bibir bawah. F, V, ya. Jadi membuat gerakan meniup dengan cara menggigit sedikit bibir bagian bawah. Jadi ini menggigit bibir bagian bawah sambil meniup, gitu artinya. Oke, kita lihat.